Gabriel. Jadi tadi katanya namanya Gabriel. Iya, Gabriel. Bentar, ini pertanyaan saya kenapa Kodin ribet banget kalau Kak Putel ngomong kayak selalu disalahkan gitu Kak Putel? Aku emang udah salah selalu. Fan sama dia tuh udah salah selalu. Ya kan kok? Iya, betul sekali. Mana coba kita panggil Grace dulu. Sama-sama kita panggil Grace. 1, 2, 3 Grace. Grace, main ya. Yes. Astagfirullah. Grace ya. Apa? Dia tuh harus ada di Gak pernah pro mbak Kokoe sekarang. Bantu Kokone. Bagus loh Ben, bagus, pertahankan. Inces, tunjukkan suaramu. Grace ngomong dong Grace. Oh dari tadi serius cuma nyari itu, Anda. Rajar sekali Anda. Aduh, niat sekali dirimu pakai 2 device tuh Ben. Hah? 2 device apa? Betul, ini satunya dirimu kan? Ini kamera. Oh itu. Gimana sih maksudnya? Oh, satunya itu berarti nggak bisa ini yang ini, yang Jesna tuh sopo? Loh, yang Jesna bukan saya itu. Grace ya? Oh Grace. Kak Putel suka suuzon deh. Oke. Langsung ketarik sama seret gitu. Enggak. Oke. Mana Grace? Grace. Ini bisa ngerekam siapa ya? Aku bisa nggak ya? Gimana ya? Host. Kan hostnya yang ngerik. Atau udah lama. Nggak terlalu banyak. Ya lah. Soalnya memoriku habis guys. Ben tolong bantu rekam no Ben. Habis. Kamu bisa ngerekam nggak sih? Tak ini local file. Storageku belum ganti guys. Aku lupa. Oke. Mana Grace? Mari sebutkan bersama-sama. Grace. Bangun. Grace, bangun, Grace. Imut banget sih itu background-nya. Grace. You on mic, Grace. Astagfirullah, bertobat kamu, tutup. Haleluya, aku udah punya kekuatan host. Ya, Grace. Itu foto kapan? Aku baru inget itu. Ketemu coba apa sih ku? Parah sih. Oke guys. Bagi dong kalau punya aib. Oke, jadi begini guys. Oke, sebelum kita mulai, sambil Grace mempersiapkan, katanya dia sedikit ngeblank. Jujur sekali saya hari ini. Tidak apa. Oke, jadi kalau kalian lihat siapa yang sudah lihat story-nya di Evil hari ini, yang paling terakhir. Wah, boleh kasih reaction dong yang sudah lihat story terakhir dari The Evil. Kasih reaction sudah lihat. Mana? Sudah? Wah, sudah. Ruben belum lihat kamu. Belum lihat kamu. Apa? Story yang The Evil terakhir. Story The Evil terakhir kemarin. Oke, yang lain. Oke, jadi seperti yang sudah di-storykan, ya kan? Kita nanti secara resmi bulan April tanggal 1 kita bakal menempati yang namanya tempat baru guys. Jadi di tempat ini nanti bakal ada yang namanya jemaat offline juga gitu. Jadi kita puji Tuhan kasih mercy, kira sudah pindah ke tempat yang baru gitu. Kita nggak di hotel lagi. Di sini dipakai untuk base camp, dipakai untuk prayer room, dipakai juga untuk ibadah tanggal Senin. Dan dipakai juga untuk beberapa orang-orang yang ke Surabaya untuk nginep kayak gitu. Nanti ada kamarnya juga. Jadi kalau yang ke Surabaya nggak perlu lagi sewa hotel. Kalian bisa. Ya untuk sementara belum bisa ya. Tapi maksudnya untuk kalau misalnya kita sudah punya dana, kita bisa pakai untuk itu kayak gitu. Jadi, ini rumah baru kita, ya kan? Jadi untuk nanti kita bakal ada ibadah doa pengurapan untuk tempat, kayak gitu ya.
pemberkatan juga ya, dibilang kalau pemberkatan rada aneh ya kata-katanya ya, kayak gitu. Jadi ya berdoa untuk tempat ini itu di hari Sabtu kalau nggak salah. Nanti kita umumin yang itu ya. Kita bakal nanti diumumin. Tapi ada di antara Jumat atau Sabtu bakal kita ada doa. Itu cuma sebentar, paling 1 jam, 1 jam setengah selesai. Gitu ya. Via Zoom juga. Nanti yang offline cuma dikit. Nah, karena kita belinya kosongan kayak gitu. Jadi kita mulai isi perlahan-lahan. Nanti update-nya dilihat terus di di story. Nah, yang bakal ngupdate terus perkembangannya ke depannya apa. Kayak gitu. Nantinya kita bakal desain tempat ini, ya kan? Nah, tapi percaya satu hal bahwa kita perlu yang namanya kesatuan, kayak gitu, untuk membangun tempat ini. Sekalipun mungkin kalian online, gitu kan? Ya apa cara berkontribusinya? Gak boleh nakal. Oke. Ya Pak, berkontribusinya simple. Ada beberapa cara guys. Kalian bisa yang pertama yang nanti aku bakal ajak kepada kalian semua yaitu yang namanya janji iman guys, janji iman pembangunan. Jadi janji iman itu apa? Janji iman itu adalah dimana kita itu bukan hanya memberi dari apa yang kita ada, tapi memberikan dari apa yang kita target, yang tergerak dari hati Tuhan, yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Itu janji iman. Di sini percayalah satu hal, bahwa janji iman ini bukan masuk ke kantong pribadiku, karena aku tahu banyak orang yang akan mensalahgunakan pemikirannya, gitu kan? Pikiran nanti masuk kantong pribadi, enggak guys. Ini dikelola sama Grace, ya kan? Jadi kalian tenang aja, semua pencatatan itu rapi. Ya kamu tahu lah ya guys, kalau aku yang nyatat nggak mungkin rapi. Makanya dari itu saya memilih Grace untuk mencatat itu. Semua penggunaannya bakal catat, semua nanti juga di-update di story, kayak gitu. Jadi gak usah khawatir, uangnya nggak akan disalahgunakan. Kayak gitu. Dan aku paling anti dengan uang-uang jemaat ya. Jadi aku pastikan semuanya bisa tergunain. Jadi aku berharap kalian bisa renungin dulu, jangan cepet-cepet kasih. Renungin 1-2 hari dulu, atau aku target di tanggal 2 mau ngasih berapa. Itu janji iman. Kayak gitu. Kalau persembahan, pembangunan, ya sekarang kamu kasih berapa. Kayak gitu. Tapi kalau janji iman itu lebih karena kamu doa sama Tuhan, Tuhan kasih nominal. Bahkan bisa lebih dari apa yang kamu punya sekarang. Kayak gitu. Itu namanya janji iman. Kayak gitu ya, percayalah, aku nggak pernah buka persembahan guys kayak gitu, tapi ini aku mau buka untuk kita bisa berkontribusi, karena nanti pikirnya online nggak dianggap dan lain-lain gitu kan. Nah inilah caranya untuk kalian berkontribusi. Atau cara yang kedua adalah kalian boleh sumbang, misalnya aku sumbang misalnya contoh ya, cuman contoh nih, komporku tak kirim dari tempatku, itu boleh. Aku buka dengan senang hati, tapi aku nggak pernah minta guys, kayak gitu ya. Janji iman ini juga bukan wajib ya, ini nggak wajib, tapi aku sangat harapkan kalian ngambil bagian, gitu aja. Jadi nggak ada ya guys, ini kan organisasi non profit yes, kayak gitu. Jadi kita nggak ada persembahan, cuman aku minta kesatuannya hati kita aja, kayak gitu. Karena uangnya nggak pernah masuk profit apapun. Nah jadi kita ke sini. Kita bakal target beberapa ada jemaat offline nanti ke depan. Ini kita coba bisa tampung 5-6 kayak gitu ke depan. Kayak gitu. Ya kita bisa berdoa bisa maksimalin lebih jauh lagi. Kayak gitu. Nanti di sini juga tempat latihan, di sini juga tempat doa untuk orang-orang yang butuh doa, didoakan. Kelepasan. Selama ini kita masih di kampus kelepasannya. Sekarang kita kelepasannya bakal tempat sendiri. Kayak gitu ya. Jadi tempat ini bakal teriak-teriak atau isinya ya kan? Nggak tahu. Cuman ini kabar baiknya adalah apartemen ini kosong. Jadi 60% yang terisi. Jadi aman, ini pasti tempat pemain kita baru. Jadi please ya, ajak teman-teman kalian ya untuk join di offline maupun online ya. Itu sedikit dari update-nya. Nanti aku bakal update, jangan lihat kok masih kotor. Ya iyalah baru suruh. Ini kan gambar-gambar survei ya kan. Kayak gitu. Dan terakhir kita sudah deal serah terima kuncinya di tanggal lusa. Kayak gitu. Haleluya. Gitu ya. Jadi yuk sama-sama cintai rumah kita. Jangan ngomong kayak aduh kok jelek, aduh kok ini ya.
mau kondisi apapun kita bersyukur kita bisa sampai tahap ini. Serius, aku pun tidak pernah bahaya. Kita pikir punya tempat offline itu tidak akan pernah ada karena dari dulu kita cuma pikirannya apa, komsel online ya, kayak gitu. Yuk, sebelum kita lanjut lagi ya, kita silahkan Ibu Grace, sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu sebelum mulai Q&A-nya. Tadi Grace katanya belum siap, jadi tadi kita after Q&A aja, nggak apa-apa. Sudah lama online, offline ya, jadi rada kagok liturgi online-nya ya. Nah, kita salahkan Grace, salibkan dia, sama-sama teriakan nggak boleh gitu Ben, Salibkan dia, salibkan. Ya, kalau sekarang kan nggak mau formal-formal, jadi nggak apa-apa swasta aja guys ya. Kayak gitu. Ini kita lagi transisi nih soalnya. Ini lagi berbahagia. Ku berbahagia. Oke. Ya doa dulu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa datang lagi di tempat ini berkumpul. Hari ini kami rindu Tuhan untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibingungkan, yang sudah dipermasalahkan dalam hati mereka masing-masing. Pakailah anakmu ini Tuhan, biarlah apapun yang anakmu keluarkan ini bukan dari ego anakmu, bukan dari keinginan anakmu, tapi sesuai dan masuk ke dalam hati mereka. Biarlah semua pertanyaan bisa anakmu jawab sesuai dengan kehendakmu, benar bisa menjawab mereka Tuhan. Thank you Jesus, dalam namamu kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau mau. Haleluya. Amin. Oke, silahkan Ibu MC. Oke guys. Selamat malam semuanya. Boleh nggak apa-apa di-unmute aja, kan kata Koden kita hari ini santuy. Selamat malam everybody. Pembubaran Devil kapan ya? Bubaran jare. Oke guys, kayak yang udah kalian baca di tapi sebenarnya belum ada sih yang jawab pertanyaan gue. Selamat malamnya. Boleh deh di kolom chat deh, kayak sedih banget gak ada yang jawab. Terus udah gitu tuh kayak gak ada yang on cam gitu. Nah, aku sih marah sih. Nah, makanya itu. Tolonglah kalian membantu diriku. Nah, ya, perlu aku sebutin nih, ada yang namanya Cho, ada yang namanya Advent, ada yang namanya Ken, ada yang namanya Daniel. Oke, Bunda Grace lagi latihan ya nanti ya. Terus habis itu ada Feli, ada Kak Natal, dan ada Helen. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada diri kalian semua, tolonglah kalian semua on cam. Untuk membantu saya agar saya tidak tegang, karena tugas ini dilempar sangat-sangat dadakan. Oke guys, tadi Koden udah ngasih tahu kan ke kalian semua, atau kalian juga udah lihat dari snap story-nya The Hivel, kalau misalkan hari ini akan diadakan yang namanya sesi Q&A. Ini sesi Q&A ketiga kalau aku nggak salah. Kita udah ngelakuin sesi Q&A itu 2 kali, baru ini yang ketiga kalau aku tidak salah. Nah, teman-teman kan udah ada beberapa tuh yang ngasih pertanyaan lewat link yang udah tim kasihkan, mau lewat Telegram ataupun mungkin kalian udah lihat dari Instastory-nya The Hivel. Oke, di sini ada beberapa list pertanyaan yang udah tim siapkan dan akan dibahas hari ini. Semoga apa yang dijawab oleh Koden itu bisa setidaknya menjawab keresahan kalian, penasarannya kalian gitu. Walaupun memang mungkin jawabannya tidak sempurna, jangan untuk diperdebatkan. Haleluya, itu aku suka kalimat yang terakhir. Haleluya. Jangan untuk diperdebatkan, tapi recording in progress. Oke, coba untuk minta ke Roh Kudus untuk pimpin kalian memberikan hikmat yang baru gitu. Kalau misalkan ada yang sekiranya tidak cocok dengan jawabannya Koden, ya tadi aku bilang jangan diperdebatkan. Oke, siap kok? Siap, ready. Oke, good. Yang lain udah pada siap belum? Mana nih? Wah. Yang lain udah pada siap belum? Boleh kasih lari juga. Ayo, yang lain udah pada siap belum sih? Kasih reaction love kalau udah siap. Aku suka sama reaction love, guys. Aku minta yang love, Kak Daniel. Sebenarnya aku minta yang love.
Aku suka reaction love soalnya. Bagus. Oke. Dari kita masuk ke question yang pertama ya. Aku lihat sih ada ribuan pertanyaan. Aduh. Aku nggak sangka sih ternyata warga The Hivel tuh ternyata se-excited itu gitu untuk menggali gitu kan. Oke. Dari yang pertama ini kita ngomongin tentang maksudnya pertanyaan ini membicarakan tentang dosa nih kok. Aduh, jeng. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Bukankah dosa itu dosa yang tidak bisa diampuni? Nah, menurut Koden gimana nih? Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Dan apakah menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni? Waduh, ngeri ya kok bahasanya gini. Ngeri sekali ngomong keselamatan. Wah, teori tingtung kawan. Oke. Bentar guys, 2 menit. 2 menit guys. Oke. Jadi guys ya, nggak ada yang namanya dosa itu nggak bisa diampuni. Semua itu pasti bisa diampuni. Definisi ada satu ayat berkata gini, Roh Kudus itu hadir dalam, nggak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalamnya. Berarti definisi menghujat Roh Kudus yang paling pas, yang paling gampang untuk kalian ngerti adalah ketika kalian memilih iklan. Nah, cuman beberapa orang tahu kenapa saya tiba-tiba diam. Oke. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukannya sekedar kita cuman ngomong la bara kayak gitu ya. Itu bukan menghujat Roh Kudus, kawan. Itu cuma kita bermain dengan kata. Gitu ya. Tapi kalau ada kayak gitu, suruh minta maaf langsung. Kayak gitu. Tetap itu mendukakan. Kayak gitu. Menghujat dan mendukakannya 2 hal yang berbeda ya. Mendukakan ini menyedihkan. Kalau menghujat itu lebih ke arah kayak menolak dan memang sudah membenci. Kayak Petrus ke Yesus itu sampai menghujat. Kayak gitu. Tapi buktinya Petrus juga dimaafin. Kayak gitu. Jadi maksudnya, ini kan Yesus kan berkata, kamu hujat aku nggak apa-apa, tapi kamu nggak boleh hujat Roh Kudus, gitu kan bilangnya. Nah, jadi menghujat Roh Kudus itu definisi yang paling gampang adalah ketika kita menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita menghina Roh Kudus. Karena kita benar-benar sangat bersimpangan sama Roh Kudus, dan itu kita mendukakan plus menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu cuma satu pribadi yang bisa membantu kita ngomong Yesus Kristus adalah Tuhan sampai kapanpun. Makanya sesimpel kayak gini. Ayo tiba-tiba kamu mari dugem, tiba-tiba besok nak ke gereja deh. Nggak ada orang manusia bisa berkata begitu selain Roh Kudus dari kita. Jadi ketika sesimpel nggak ada dosa yang nggak diampuni. Kalau ada dosa yang nggak bisa diampuni, itu artinya pengorbanannya Tuhan itu sia-sia. Tuhan nggak bisa ngomong iris done, iris finish. Nggak bisa ngomong Tuhan, nggak bisa ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Tuhan benar-benar mati, kalian percaya bangkit dari yang ketiga sampai naik dan turun mencurahkan rohnya. Ya ini rohnya ya, jadi gitu. Jadi jelas berkata bahwa ketika kita menghujat Roh Kudus sesimpel ketika kita nggak mau percaya Tuhan lagi. Itu yang paling gampang kayak gitu. Jadi menghujat Roh Kudus bukannya cuma ngomong Roh Kudus, ada ya orang ngomong orang Kudus gitu-gitu, itu cuma mendukakan menurutku. Tapi kok yang paling menghujat Roh Kudus yang nggak bisa dimaafin adalah ketika kita menolak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita menghujat Roh Kudus dan gak bisa diampuni. Kenapa? Karena kita gak bisa terima keselamatan itu. Jadi sesimpel kalau kita gak terima, ya berarti ya gak bisa dimaafin. Terus. Tapi kalau kalian ketika minta maaf, dimaafin lagi. Kayak gitu. Bukan kita harus lihat konteksnya lagi. Kayak gitu. Ayat itu harus berbicara tentang apa. Gitu. Itu kadang dicomot-comot juga soal pertanyaannya kayak gitu. Gitu. Tapi jauh ini, sesimpelnya kayak gitulah. Gitu. Oke, gitu ya guys ya. Ternyata nggak ada dosa yang tidak bisa diampuni, tapi kalian mau gak terima pengampunan itu. Istilahnya pengampunan itu diterima. Jadi kalau kalian aja nggak bisa terima si Sang Juru Selamat, gimana kalian bisa menerima Roh Kudus juga? Jadi kalau jadi apa yang tadi udah disampaikan sama Koden, ya sekiranya bisa membukakan hati kalian untuk lebih bisa menerima mau keselamatan itu sendiri, mau Roh Kudus itu sendiri, harus komplit diterimanya semuanya. Haleluya. Gitu. Oke. Kita mau lanjut kok
ke pertanyaan Lanjut. kedua. Oke, next Kok ya. pertanyaan berat-berat gitu itu pas soal Tritunggal kalau diterusin itu. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua itu adalah kalau di Alkitab kan ada nih saatnya Ngeri Daud. iki pertanyaan kita ini. Tuhan, aku puasa dulu harusnya kemarin iki. Oke. Prolognya udah agak ini ya, udah agak. Iya. Kepo, siapa sih ngomong? Lanjut. Kalau di Alkitab kan ada nih saatnya Daud salah waktu menghitung bangsa Israel. Ada pasal yang bilang kalau Tuhan yang nyuruh Daud, tapi ada juga pasal yang bilang kalau iblis yang menghasut Daud. Jadi ini maksudnya gimana ya kok WKWK? Soalnya yang aku tangkap kayaknya Daud posisinya salah di sini gara-gara menghitung bangsa Israel. Gimana tuh kok? Jadi kira-kira siapa nih? Daud yang salahkah atau karena memang dia yang dihasut oleh iblis? Nah, ini sebenarnya kembali ke yang pertama. Dosa itu artinya adalah hamartia, melenceng dari apa yang Tuhan mau. Kayak gitu. Jadi kalau ini sampai bosan orang ikut dengar kata-kata harmatia itu ini lagi. Tapi kembali mesti di hal yang sama terjadi juga. Bahwa Daud itu salahnya bukan hitungnya, tapi ini aku pernah diskusi sama anak Roniku sih. Tapi siapa ya, aku lupa. Nah, salah kayak banyak lah ya. Intinya adalah dia itu bukan salah hitungnya, tapi ketika dia mendengar suara iblis, terhasut dengan suara iblis. Hidup ini soal pilihan. Tuhan kasih pilihan, iblis kasih pilihan. Sama kayak kita sate atau enggak. Nah, kita ikut yang mana? Kayak gitu. Di saat itu kita milih enggak sate. Ya udah, selain dari apa yang Tuhan mau, itu artinya dosa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang namanya jalur tengah-tengah abu-abu, Tuhan buat alternatif, tapi di alternatif cuman pilihannya pasti cuman dua, ikut Tuhan atau ikut yang Tuhan mau atau yang bukan Tuhan mau. Pilihannya cuman dua itu, nggak akan ada yang namanya pilihan tengah-tengah. Jadi kesalahan Daud itu adalah ketika dia terhasut sama suara iblis, dia hitung karena dia ragu sama Tuhan, karena dia nggak mau dengerin suara Tuhan. Nah, jadi dia itu dosa, bukan, kita nggak boleh menghakimi, tapi kesalahan yang aku lihat dari sana adalah, dan ketika aku juga jelasin, oh ya make sense, kayak gitu, bahwa kesalahannya bukan hitungnya, tapi kesalahan adalah ketika dia dengerin suara iblis. Kadang kita kan suka ngeliat cuma tindakan itu, tapi sebenarnya Tuhan, ya itu kita cuma di perjanjian lama sih, makanya kita harus punya satu mindset baru ya. Kayak kemarin contohnya, aku tuh satenya cuma doa, kayak gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Pertanyaannya adalah saat teduh itu tidak ada aturannya, kayak gitu. Aku pun kalau doa juga ketiduran kawan, kayak gitu loh. Tuhan, aku ngomong sambil gini, loh paginya sambil guling, kayak gitu. Apakah tiba-tiba aku dihukum dengan dilepaskan api gitu kayak Yohanes berkata, oh Yesus aku lepaskan api untuk mereka orang Samaria, udah gitu. Kayak gitu loh. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar tentang apa yang kita lakukan, tapi motivasi, sikap hati, dan apa yang kita lakuin, dari mana sumbernya, kayak gitu. Kok sumber dari iblis ya salah, kayak gitu. Gampangannya gini, pelayanan tapi pengen show off, ya salah. Kita dengerin kata iblis. Jadi sumbernya yang salah, bukan apa yang dia lakukan. Ngitung ya nggak salah, aku loh selalu ngitung juga jumlah default dan apa kayak gitu. Tapi jadi salah kalau motivasinya adalah karena terhasut sama iblis, dan posisinya di sana adalah dia dihasut sama iblis untuk ragu kayak gitu, untuk dengerin suara iblis dan memilih untuk percaya sama suara iblis dibanding suara Tuhan. Itulah kesalahan yang tadi dianggap dosa pada itu. Ini konteks perjanjian lama ya. Oke, salahnya adalah karena dia ragu ya guys, ragu dan mengikuti apa kata iblis gitu, padahal Tuhan udah berkata sebelumnya. Oke. Gitu. Sampai denger sama anak Roniku ya, pasti selalu ngomong gitu, kayak gitu ya. Oke guys. Orangnya dari sana. Nah nanti guys, kok ini tadi barusan ada yang direct message aku katanya masih boleh ngasih pertanyaan nggak? Oh, boleh, kalau nggak puas juga boleh guys. Kalian mau tanya lagi boleh. Maksudnya kok tadi belum puas boleh nambah penjelasan lagi. Oke, nanti kalau misal untuk yang teman-teman yang sekarang ada pertanyaan di dalam hatinya, bisa untuk direct message aku di Zoom. Nanti kalau misalkan kita masih ada waktu ya kok kita bahas ya. Oke. Pasti dong. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kok mau tanya.
Jawab dong, mau jawab dong. Ya, iya dong. Iya dong. Oke. Iya dong, Mama Titi. Kalau orang puasa itu boleh merokok kah? Kayaknya rokok itu kan ada rasanya. Apakah itu boleh? Wow, pertanyaan yang sangat ini ya. Sangat mudah untuk dijawab. Silakan Koden. Pertanyaannya kok gitu banget. Emang ya rokok ada rasanya sih katanya sih. Katanya ada yang bau, ada yang dingin gitu ya mulutnya. Terus maksudnya itu dua pertanyaan yang berbeda nggak sih? Nggak ada. Maksudnya mungkin gini kok, kan kalau misalnya puasa tuh biasanya nggak boleh makan karena maksudnya kan kalau merokok kan berarti kan ada sesuatu yang dia rasakan gitu. Oh alah. Ya, jadi apakah dengan merokok itu bisa membatalkan puasa gitu? Ini ajaran gereja lama ya. Kayak gitu. Ini ajaran yang gereja lama punya. Jadi puasa itu ini jangan di-share kemana-mana ya. Puasa kita itu beda dengan puasa agama lain. Puasa kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau misalnya kalian pun harus batal tengah-tengah, karena sakit mah aku lebih soronin kalian batal. Kayak gitu. Ini kita harus tahu definisi puasa sebelum aku masuk ke pertanyaan itu. Karena kalian nggak akan mudeng. Kayak gitu. Kalau kalian sakit, aku lebih suruh kalian batalin. Karena Tuhan lebih sayang perutmu daripada kamu nih. Daripada puasamu selesai. Kayak gitu. Jadi kembali lagi kita di perjanjian baru adalah puasa itu mendekatkan diri, kita menekankan diri dan menaikkan apa yang Tuhan mau. Kayak gitu. Ya, makanya definisi puasa itu kan tadi bilang menekan keduniawian dan menekan ke atas kerohanian kita. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah jangan kan ngomong rasanya dulu. Apakah boleh kok ngomong kasar di puasa? Ya tidak boleh. Kayak gitu. Puasa itu menahan semuanya. Kayak gitu, menahan nafsu semuanya, tapi terutama adalah mantangnya di apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian prioritaskan gitu, nggak mau makan. Tapi puasa itu bukan yang sekedar itu, puasa itu artinya apa? Menekan, jadi ya semuanya ditekan, nggak marah, nggak rokok, nggak apa yang menyukakan hati Tuhan. Jangan ngomong gray area di sini. Oke, intinya apa yang buruk nggak usah dilakuin. Perbanyak apa yang mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi apakah boleh? Ya enggak boleh jelas kayak gitu. Apapun marah juga enggak boleh. Tapi kita harus punya konsep bahwa berarti kok sekali marah batal, wes gagal semua nih puasa ini berhenti ya enggak gitu. Kayak gitu. Aku juga pergi loh guys, ini tak cerita satu ya. Jadi aku tuh dulu puasa. Itu riba-riba duduk pegang pentol makan guys. Kayak gitu. Sebelahku, kan itu writer kan, sebelahku puasa. Aku pertama dosa ngiming-ngimingi gitu kan. Aku nawari pula nggak mau pentol kayak gitu. Aku tuh suka pentol pol kayak gitu. Jadi aku makan. Iklan guys, iklan. Ding 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 ding. Apa? Apalagi wes. Oke, kembali. Welcome to Rumex. Itulah. Oke. Welcome back. Lewat cepat. Aduh, udah banyak iklannya setelah nggak online. Oke. Oke, sampai mana berarti? Oh iya, aku ngasih pentol guys kayak gitu loh. Kayak terus dia ngomong, "Kamu nggak puasa?" Aduh, mati saya kayak gitu. Kalau di perjanjian lama kita udah berdosa. Kayak gitu. Terus salah. Ya udah, aku tinggal minta maaf, Tuhan, minta maaf, aku malah jadi puasa, taruh. Ya udah, selesai. Kayak gitu. Jadi kita tuh kadang gitu, oh sate gagal, ya wis. Oh doa gagal, ya wis, selesai. Tuh masih Tuhan ngomong stop di sini. Ajaran nama itu guys, kayak gitu loh. Hubungan, ini semua tentang hubungan. Jadi puasa itu bukan tentang cara, tapi hubungan. Kayak gitu. Kita mau mendekatkan diri. Aku nggak makan demi mau pengen lebih kenal denganmu, gitu loh. Aku nggak mau main game. Soalnya game ini buat aku tuh jauh. Ayo cepet lewat. Oke. Masuk. Nanti terkenal mama nanti. Oke. Ini kalah posisiku. Oke. Aduh. Ganti yang khotbah di sini. Oke. Jadi apa namanya? Gitu. Jadi aku nggak main game karena game gue nyita waktuku untuk datang kepadamu. Kayak gitu loh. Aku nggak makan karena makan siangku ini ganggu waktuku deket sama engkau. Makanya makan siangku tak tunda. Makan siangku tak tunda. Aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu loh kuncinya. Jadi kalau misalnya akhirnya pun kalian gagal,
ya wis gak apa-apa, kayak gitu loh. Wis gak apa-apa, gitu loh. Jadi kok tapi ya kalau bisa ya dipantang dong. Kalau bisa pantang ya pantang semuanya. Karena intinya adalah mendekatkan diri ke Tuhan. Gitu. Dan dari puasa itu akan banyak manfaatnya. Gitu ya. Sekalian ngajakin puasa. Dalam aku pernah buat tapi bukan puasa loh. Iya juga ya, gak diingetin aku. Oke, ya gitulah. Jadi pantangnya di sana. Maksudnya kayak puasa itu kan nanti manfaatnya banyak banget gitu ya. Misalnya kita jadi lebih sabar, lebih bisa tahan hawa nafsu, bisa lebih rajin sate, baca Alkitab. Ya karena nanti bisa suruh kesaksian kapan-kapan. Kalau di sharing ya. Kayak gitu. Ya wes itu. Oke. Harus. Itu ya guys ya tentang hal berpuasa ya. Sebenarnya bukan tentang apa yang kalian masukin dan apa yang kalian apa yang kalian masukin ke dalam mulut kalian ya kan kok. Tapi juga tentang menahan hawa nafsu, menahan keinginan daging kalian, menahan apapun yang pokoknya menahan segala apapun yang kalian ingini berdasarkan daging kalian gitu. Menahan emosional gitu. Itu juga dilatih guys dari kita berpuasa. Jadi nggak makan bedanya apa ambil diet? Dia juga nggak makan. Iya, benar. Jadi bukan tentang menahan laparnya tapi menahan kedagingan. Lu berhenti gue puasa sekarang 1 bulan. lanjut untung di Zoom. Oke. Offside. Jadi gitu ya guys ya. Jadi sebenarnya gimana kok perihal rokok ini gimana nih? Ya jelas sih nggak boleh. Berarti nggak dibolehin ya? Karena merokok tuh salah satu keinginan daging nggak sih kok? Oh iya, karena nggak membawa dampak baik. Oke, jadi gitu ya guys, simpelnya gitu aja. Apapun yang berdasarkan dengan keinginan daging kalian, pada saat kalian berpuasa jangan lakukan. Gitu. Dan kalau bisa nggak berpuasa juga jangan lakukan rokok. Oke, lanjut ke yang lain. Ada ini nggak? Ya? Oke, apa? Yang lain ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada kayak punya pengalaman gitu tentang berpuasa. Kita masih punya banyak waktu loh. Wah, perlu di-highlight satu ini. Ada yang punya ini nggak sih? Special moment pada saat kalian berpuasa kayaknya. Soalnya bentar lagi mau Paskah kan kok. Jadi kayak banyak nih yang lagi melakukan puasa pantangan. Kalian punya gak sih special moment yang kayak tadi Koden bilang gitu? Menahan hawa nafsu pada saat berpuasa. Batal gara-gara pentol. Iya, Koden tuh tadi Koden special momennya batal karena makan pentol. Padahal tadi sebenarnya udah diingetin sama temennya. Oke. Gak ada? Coba dipaksa dulu ditembak dong. Oke. Mungkin tuh Ben mau cerita tentang special moment. Sudah, aku mau highlight dari tadi. Aku tinggal nunggu kamu ngomong. Oke, dengan senang hati deh. Ben pengen menceritakan special momennya pada saat berpuasa, Ben. Special moment pas berpuasa ini kayak gimana ya maksudnya? Ya spesial. Kalau tadi kan Koden kan bilang, padahal dia sebenarnya tahu gitu dia berpuasa, tapi pada saat ada pentol di depan mukanya dia nggak tahan gitu buat makan, akhirnya malah dimakan. Enggak, lebih tepatnya lupa. Iya enggak jadi lupa gitu. Oh ya ini sih mungkin ya pas pertama kali mau puasa di hari pertama atau hari kedua gitu, pagi-paginya pas mulai puasa kayak mau rasa sakitnya lapar yang sakit belum mah ya gitu, itu biasanya mah kan gitu ya. Mah. Apa? Kayak mau mah gitu kan, kayak lapar tapi sakit gitu, sakit lapar gitu kan, mau mah. Nah, lalu akhirnya aku berdoa pada Tuhan, minta kekuatan gitu buat nahan mahnya gitu kan. Habis itu aku habis doa kayak lagi ngapain gitu aku lupa. Tiba-tiba udah gak sakit lagi mahku dan aku bisa puasa. Itu sih. Okay. Nadamu loh kok kurang bersemangat. Oh iya. Yeay. Sekali itu spesial, itu spesial momennya Ruben ya. Aku juga sebenarnya punya spesial momen pada saat berpuasa guys. Apa jadi ini? Dulu, tapi ini kayak sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ada lagi sih ini pas puasa. Ayo, baru tadi ibu kamu. Habiskan. Lanjutin. Kok malah di-mute, Ben? Ya, jadi pas aku puasa itu aku pas puasa itu mendengar cerita seseorang batal puasa. Jadi dia gini, aku kan lagi pas puasa. Terus ada yang sharing kayak sempet dia itu beranggapan puasanya itu jadi hal diet biasa. Jadi dia kayak gara-gara lupa dia beli pentol terus nawarin lagi ke orang lain.
mau pentol nggak? Ditanyain ke orang, kamu nggak puasa? Oh iya lupa, gitu sih. Bisa nggak? Gak usah diperjelas cerita nih. Aku tuh biar gak malu-malu banget gitu Jadi loh. itu pengalaman momenku adalah aku mendengar orang berpuasa batal. Kamu kok mati? Jangan off cam dong. Nggak tahu, mati tiba-tiba. Oke, thank you tuh Ben untuk sharingnya. Ya, Terima kasih sudah memalukan sama saya. Oke. Ya. Host has stopped your video. Oh. Lanjut. Kalau dulu guys, aku spesial momen pada saat aku mau puasa. Ini pas baru mau mulai itu kayak aku pengen puasa makan dan minum, istilahnya 1 hari nggak makan dan nggak minum gitu kan. Tapi pada saat aku baru mau mulai, tiba-tiba aku tuh mahku tuh kambuh. Jadi belum mulai aja mahku udah kambuh, gimana udah mulai gitu kan. Jadi kayak aku bilang ini ke Tuhan kayak, ada Tuhan pengen puasa tapi aku nggak bisa gitu nahan lapar, nahan haus gitu. Gimana caranya aku bisa berpuasa gitu kan. Terus tiba-tiba muncul di hati, entah di hati atau di pikiran ya pada saat itu. Cuma aku berasanya kayak gini. Ya oke, kalau misalkan kamu nggak bisa puasa makan dan minum, coba untuk puasa emosional. Jadi kayak aku tahan yang namanya emosi, aku tahan yang namanya hawa nafsu, pokoknya segala macam yang berdasarkan dengan keinginan dagingku, aku tahan semuanya. Dan pada saat itu aku lagi relate juga dengan kehidupanku yang nggak bisa tahan emosi gitu kan. Aku yang orangnya dark dead door gitu kan. Oh ternyata reason Tuhan bilang untuk aku nggak gimana ya, kayak lebih fokusnya tuh nggak ke puasa makan dan minum gitu, tapi lebih fokusnya tuh ke puasa tahan emosional. Ternyata untuk kayak biar menjaga diriku atau melatih diriku untuk nggak dark dead door itu lagi gitu. Jadi kadang puasa tuh nggak punya langkah spesifik gak sih, kok nggak punya cara spesifik untuk bagaimana puasa yang benar dan bagaimana puasa yang salah. Terkadang apa yang mau Tuhan sampaikan ke kalian juga bisa jadi cara kalian untuk berpuasa. Betul. Perlu dibahas itu nanti. Oke. Perlu ya kok. Tepat. Oke, mantap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah berbicara tentang puasa Niko. Aduh, gak ada berasa. Kok berat-berat sih pertanyaannya? Iya nih, anak Redivo kritis-kritis ternyata. Hebat. Ternyata kan diam-diam gini punya ini ya, punya keinginan untuk mencari masa dulu harusnya kemarin aku. Oh enggak sih kemarin. Oke, lihat dulu. Oke, terus ini lagi ada pertanyaan tentang relationship kok. Aduh. Kita bertanya tentang relationship. Kita tadi udah berbicara tentang kerohanian, ini berbicara tentang kerohanian juga, tapi lebih ke menjaga hubungan. Kan katanya kalau dalam hubungan harus ada yang namanya keterbukaan. Kira-kira kalau dalam relationship itu harus terbuka sampai sejauh manakah, kok? Yo. Relationship ini pacaran atau sahabat atau gimana konteksnya? Mungkin kalau aku tangkap sih kayaknya di sini relationship pacaran kali ya. Oh, tapi kan relationship juga bersahabat juga relationship. Betul. Oke. Wah, Ruben seneng juga dapat pacaran kayak gini. Oke. Semakin cepet ya dapat. Oh enggak ya? Oke. Dulu ya. Oke. Jangan dulu. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau ngomong gini sebenarnya gini sih. Ini aku tangkep ya. Keterbukaan itu sangat penting. Di semua hubungan itu sangat penting. Tapi ada yang namanya batasan kayak gitu. Itu namanya batasan kayak gitu. Kalau kita ngomong sama orang yang kita percaya, yang berotoritas atas hidup kita, aku selalu ajarin no sensor kayak gitu. Jangan ada sesuatu yang tertutupi kayak gitu. Tapi kalau sama pacar itu jangan buru-buru terbuka semuanya. Apalagi masih PDKT, udah nyeritain mantan, nyeritain ini lah, jadi oversharing gitu. Karena apa? Pertama, kami ini PDKT, ya kan? Ini ada tahap-tahap kan ya. PDKT belum tentu jadi yang pertama, kayak gitu. Terus pandang PDKT ini adalah saat-saatnya orang itu merasakan topengnya kita gitu. Jadi masih alim-alimnya kok kita ngomong. Ya sayang, gitu. Halo, gimana? Udah makan belum? Kayak gitu kok PDKT. Terus dapat cari makan, gak ngurus, kayak gitu kan? Makan belum? Gak belum ya wis, kayak gitu kan? Kayak gitu. Tapi maksudnya
keterbukaan sampai mana? Ya jangan buka hal yang privacy. Kayak gitu sampai keluarga, jangan. PDKT ya fokuslah untuk berusaha cari topik yang bukan hal yang privacy kayak gitu. Apapun itu, apalagi sampai masa lalu, jangan kayak gitu. Jangan banget. Malah kalian nggak akan dapat orang itu kayak gitu, serius. Karena mereka belum siap untuk menerima hal yang buruk dari kamu. Kayak gitu. Kalau sudah sampai jenjang pacaran awal, itu mulai diperkenalin kayak gitu. Aku tuh seperti ini. Tapi batasan mungkin ini batasan nggak ada yang patok ya. Tapi maksudnya hal yang aku pelajari adalah keterbatasan ya sekedar sampai dia dia itu belum benar-benar tunangan ke atas itu jangan terbuka, jangan terlalu terbuka juga. Terbukalah hal-hal yang memang wajar untuk dibuka. Misalnya pacaran masa lalu kayak gini loh, mantanku ini ada banyak, misalnya gitu. Mantanku segini-gini. Itu apa? Untuk jadi aku percaya gitu loh, keterbukaan itu pasti ada maksudnya kayak gitu. Aku ngomong mantan supaya kamu tahu ketika nanti maksudnya kalau aku chat dengan orang ini itu mantan, oh ini temen, oh ini sahabat, oh ini TTM, oh nggak boleh ya, nggak boleh itu. Jadi kayak maksudnya adalah supaya mereka tahu kayak gitu loh. Ini loh masalah kayak gini. Sekarang aku punya temen, ini best friendku meskipun lawan jenis tapi best friendku, contohnya kayak gitu. Nah tapi nggak boleh sampai kayak, keluarga aku tuh rusak, keluarga aku kayak gini, narkoba, nggak boleh. Kenapa? Takutnya nggak bisa naik jenjang berikutnya, kayak gitu loh. Karena kalian tahu, misalnya kecing gitu kan ke label, orang ini kayaknya narkobaan kayak gitu misalnya gitu. Akhirnya nggak mau, orang tuanya nggak setuju, kayak gitu loh. Jadi keterbukaan yang paling pas adalah kalian yang paling tahu, tapi jangan sampai kalian benar-benar terbuka semuanya. Pelan-pelan dibukanya kalau sudah siap, jangan dibrondol semua nih. Dengan kondisi dan timingnya nggak pas kayak gitu. Tapi kalau relationship-nya itu berhubungan dengan sesuatu penggembalaan, terbukalah selebar-lebarnya supaya kalian bisa diperbaiki kayak gitu. Kalau sampai nikah harus, tapi kalau dalam pernikahan harus terbuka semuanya, nggak boleh sedikit pun rahasia kayak gitu. Tapi kalau untuk kasih, ini tapi ada satu hal ya. Tapi untuk kasih, kalau itu memang untuk benar-benar kebaikannya, itu boleh ditutupi kayak gitu. Ini karena ada satu kasih itu menutupi kesalahan orang lain kayak gitu. Jadi kalau itu sampai membuat orang itu sampai malu, sampai kehilangan pekerjaan, mendingan kita tutup kayak gitu. Tapi kok selama itu dari diri kita untuk orang lain mengenal kita, bukalah pelan-pelan. Jangan dibrandol. Aku tuh orang kayak gini, mantanku kayak gini. Wah, itu kayak kuliah gitu loh. Jadi ya, hari ini kita belajar proposal dari si Ruben. Wah, Ruben kayak gini gitu. Kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan, semakin terbuka, semakin dia bisa terima. Kalau pelan-pelan lebih enak daripada digerodak semua, kaget, shock, putus. Kayak gitu. Itu sih. Oke, itu ya guys untuk kalian yang saat ini sedang berada di satu hubungan atau kalian yang saat ini sedang mencoba untuk masuk ke jenjang yang dimaksud oleh Koden tadi. Tuh, keterbukaan boleh tapi jangan terlalu terbuka. Keterbukaan ada batasnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah ini pertanyaan sebaris tapi kayaknya jawabannya bisa satu halaman. Aduh, suka ini berarti tapi kesukaan saya ini, Mbak. Aku belum baca sih. Koden, pertanyaannya itu cuma ada 1, 2, 3, 4 kata. Cuma ada 4 kata. Dia nggak suka kayak gini. Pertanyaannya sing ujian agama ini siapa sih? Oke. Pertanyaannya itu adalah, kok kutuk itu dari siapa? Bukan dari ibunya Mari Gundang kan? Waduh, berat ya. Silakan kok waktu dan tempatnya. Tuh panjang ini ceritanya ini. Panjang. Terlalu lebar sebenarnya. Tapi maksudnya yang jelas satu, Tuhan nggak pernah buat kutuk, itu pasti jelas. Tuhan berkata semua itu baik dari awal kayak gitu. Tuhan tuh memberikan tulah, bukan kutuk pada saat itu. Tuhan mengizinkan tulah, bukan kutuk kayak gitu. Jadi kutuk itu jelas itu karena
apa namanya, di zaman perjanjian lama itu Tuhan itu keras kayak gitu. Memang cara yang paling baik adalah keras. Sehingga dengan cara-cara seperti itulah salah satunya tanda kutip kutuk kayak gitu kan. Gitu. Itu yang membuat bangsa Israel jerah. Tapi jelas kutuk itu bukan dari Tuhan. Tuhan harus izinkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kutuk itu memang apa namanya ada dari iblis, iblis kasih dan lain-lain. Apakah hingga detik ini masih ada kutuk itu? Jelas ada. Kayak gitu. Jelas ada kutuk itu. Kayak gitu. Karena kutuk itu kalau baca di kitab Keluar kalau nggak salah, itu sampai 7 generasi. Ada yang namanya kutuk keturunan. Ada lagi yang namanya kutuk daerah. Kayak gitu. Wih, luas sih. Kayak gitu. Ada lagi yang namanya kutuk tumpah darah. Kayak gitu. Aku lupa. Kayak gitu. Ada kutuk yang berhubungan sama negara, wilayah. Kayak gitu. Ada kutuk namanya kutuk pribadi. Kayak gitu. Lebih karena kita sendiri. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi jelas ketika kita ngikut, makanya Tuhan berkata apa sih? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Itu bukan berarti Tuhan jahat. Tapi di saat itu, cara itu yang paling pas. Kayak gitu. Makanya ketika Tuhan izinkan kutuk, Tuhan juga patahin di kayu salib. Kayak gitu. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti kasih ending. Gitu. Kalau Tuhan kasih mulai, dia kasih ending. Endingnya adalah di kayu salib. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita terima dia. Itu kutuk bebas langsung. Kayak gitu. Bahkan di zaman sekarang nggak harus ada yang namanya kelepasan. Kalau kalian baca di salah satu firman, ada firman itu yang membebaskan kita dari roh-roh jahat. Kayak gitu. Ada. Ketika kita taat sama Tuhan, roh-roh jahat itu bisa pergi-pergi sendiri. Makanya kalau kalian tahu, jarang orang kelepasan sekarang. Jarang. Yang masih ada di pedalaman-pedalaman yang belum dengar Injil. Kayak gitu. Jadi jelas ketika kita ikut okultisme contohnya, kita kena kutuk. Tapi nggak semua dikutuk, ya. Sekarang jangan ini salah kaprah orang-orang kayak gitu. Kutuk itu Tuhan izinkan karena perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan nggak pernah kasih kutuk, gitu. Tuhan nggak pernah kasih kutuk. Kutuk kalian terima ketika kalian ikut iblis. Gitu. Itu pasti apapun caranya. Ya aku nggak terlalu nggak terlalu memang di bidang ini. Cuman hal yang aku tahu adalah ketika kita masih satu darah dalam satu okultisme. Panjang ini. Aku ngomong sama anakku ini 3 jam loh ya ngomong hal ini kayak gitu. Tapi jelas kutuk itu pasti 7 keturunan minimal. Sorry, maksimal 7 keturunan, saya itu bebas. Kayak gitu. Tapi kalau kita sudah kenal Yesus, ada beberapa kutuk yang harus didoain memang secara spesifik kita bakal doain kayak gitu. Makanya aku sering tanya, ada enggak darah okultisme? Kalau belum sampai 7 keturunan, kita lebih prefer untuk kita doain. Pasti. Kayak gitu. Ya aku percaya sesuatu pasti terjadi, karena ada maksud gitu kan. Nah, tapi jelas satu hal, bahwa kutuk itu bahaya. Kayak gitu. Banyak orang nggak bisa dapat jodoh karena cuma kutuk. Kayak gitu. Bener-bener nggak bisa. Ada yang bener-bener bangkrut karena kena kutuk. Gitu. Jadi kutuk itu sesimpel ketika kita gak ngikutin apa yang Tuhan mau, ketika kita ikut jalan yang salah, karena cuma 2 pilihan, hamba Yesus, hamba iblis. Ketika kita hamba iblis, ya udah kutuk akan kita terima. Karena gini, iblis itu pasti meminta tumbal. Kalau misalnya makanya kalian bisa tahu satu hal ya. Ini pasti kan kita kok kutuk kan bakal ngomong tentang okultisme sih pasti. Kayak gitu. Tapi maksudnya okultisme ini bukan hanya tentang okultisme, tapi sesuatu mungkin kalian bisa cross check atasnya kalian juga kayak gitu ya. Ada yang bermain enggak ini ya kayak gitu. Jadi jelas kutuk itu harus dipatahkan kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu, gara-gara kita punya kutuk, kita nggak bisa dapat rezeki kayak gitu. Gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa jelas kutuk itu Tuhan tidak pernah kasih gitu. Jelas. Jadi kutuk itu harus contoh kalian bermain dengan okultisme pesugihan. Kalian sekarang kaya, tapi kalian dapat kutuk nanti di bawahnya. Kayak gitu. Nggak harus orang mati, tapi kena getahnya. Jadi iblis selalu ngambil bayaran dari sana. Kayak gitu.
Karena sebenarnya ibaratnya yang dikutuk itu bukan kita, tapi iblis, tapi kita pengikut. Ini gambar simpelnya sih. Tapi kalau misalnya kita ikut iblis ya kita kena kutuk pun juga, gitu. Karena kita satu pengikutnya, kayak gitu. Jadi jelas satu lagi jangan takut, kayak gitu. Kutuk sudah dipatahin, kayak gitu. Tapi kok kalian nggak yakin, boleh didoain, kayak gitu. Biar tambah yakin, biar tambah bebas, kayak gitu. Sometimes kita ngerasa terkutuk. Bahkan memang kita nggak suka cari jodoh, kita ngomongin dikutuk, kayak gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu harus ditempeleng dulu, kayak gitu loh. Kayak gitu. Wah, aku dikutuk miskin. Ya lu orang di kasur, kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi harus diteliti dulu. Gak bisa kita ngomong kutuk dan lain-lain. Karena itu kutuk jauh. Kalau kita mau lebih panjang, bisa lagi sih sebenarnya. Perlu pakai ayat kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayak karena aku sudah di level bahkan satu halaman, jadi aku benar-benar pakai bahasa sehari-hari banget yang nggak pakai ayat sama sekali, nggak ada dasarnya sama sekali kayak gitu. Jadi jelas kutuk bukan dari Tuhan, tapi ya dari iblis, dan memang sudah memang dunia ini nggak sempurna. Intinya kayak gitu. Jadi bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu berikan apa? Tuhan selalu memberikan roti kepada anaknya, bukan ular. Kayak gitu. Yes. Gitu guys. Jangan ya. Nah, lo apa kabar nih teman-teman semua nih? Ruben malah off cam. Bisa dijawab gak di kolom komentar kalian apa kabar? Ingin melihat. Oh, pindah position. Oke. Guys, kalian yang masih mendengarkan boleh kasih aku reaction biar kita bisa lanjut. Aku mau memastikan kalian semua mendapatkan sesuatu hari ini. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu banget tuh. Double reaction ya. Double reaction. 9, 10. Oke, thank you teman-teman yang masih mendengarkan. Gak salah, guru les kita jadikan MC. Haleluya. Oke, makasih teman-teman yang udah mendengarkan. Kok, tadi ada yang masuk nih ke aku di room chat. Dia kayaknya melanjutkan pertanyaan untuk pertanyaan yang nomor 1 mengenai menghujat Roh Kudus. Wih, ngeri. Balik sana lagi. Berpuasa aku. Oke. Jadi lanjutan pertanyaannya adalah gini kok. Dia nanya, dia mungkin masih bingung. Berarti orang non-Kristen yang gak menerima Yesus sebagai juru selamat. Aku ulang ya. Berarti orang yang non-Kristen yang enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, berarti mereka menghujat Roh Kudus juga. Pertanyaannya, apakah dia didengar atau belum? Karena gini loh, kita itu sebenarnya orang-orang sudah dengar setiap hari. Ketika dia menolak, berarti artinya itu keputusan dari pribadinya tidak mau menolak kehadiran Roh Kudus, kayak gitu loh, kayak gitu. Menolak kehadiran Roh Kudus, menolak kehadiran. Jadi, ini berarti memang harus nyangkut ke atas nih, kayak gitu. Dipersingkat tidak bisa, berarti ya. Jadi maksudnya kalau dari sesimpel ketika kita ya apa caranya Roh Kudus tidak? Kenapa intinya gini? Kenapa Roh Kudus dihujat terus Yesus marah? Karena Roh Kudus itu Roh Yesus gitu. Jadi mereka satu connected ya. Ya apa caranya kita mengasihi Roh kita nggak mengasihi Roh Kudus kalau ya apa caranya kita nggak ngasih Yesus? Kalau nggak ada Yesus, Roh Kudus nggak akan turun kayak gitu. Roh Kudus jadi keluar masuk kayak gitu. Kalau nggak ada Bapa yang izinin Yesus turun, gitu, ya nggak akan bisa kalau nggak ada kasih Bapa kayak gitu. Jadi mereka ini satu kesatuan. Jadi kalau kita sebenarnya ngujat satu itu ngujat tiga-tiganya, gitu loh. Jadi tiga-tiganya. Jadi sebenarnya kalau kita makanya kita ngomong dalam nama Yesus, kita itu ngomong ketiga-tiganya kayak gitu. Ini kan jadi pertanyaan baru pasti. Kayak gitu. Aku ngomong sampai ini anak rohaniku 3 jam juga. Jadi gak akan habis kawan. Kayak gitu. Jadi hal yang paling jelas adalah ketika kita menghujat Roh Kudus itu artinya kita menghujat ketiga-tiganya soalnya. Kayak gitu loh. Kenapa Yesus ngomong men-highlight Roh Kudus? Ini cuma menunjukkan bahwa Roh Kudus juga bagian Allah Tritunggal. Kayak gitu. Jadi ketika kamu hujat dia. Ibarat gitu loh. Kok kamu hujat anakku, misalnya kamu hujat Ruben gitu, kamu bermasalah sampai aku, gitu loh.
Aku paling nggak bisa maaf. Kan pernah dengar kata ini nggak sih? Ini paling gampang kayak gini. Mama Chinese boy biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu boleh hina aku, tapi kamu nggak boleh hina anakku, kayak gitu. Pasti aku marah lah kamu hina mamaku, kayak gitu. Sering kan kalian dengar kayak gitu? Nggak tahu sih kalian yang kok mama aku sering ngomong gitu. Kamu boleh hina, nggak apa-apa dihina-hina. Tapi jangan hina anakku. Sama Tuhan juga ngomong gitu. Kamu boleh hina aku, tapi kamu jangan hina. Itu artinya bukan berarti cuma spesifik itu Roh Kudus, tapi itu sebuah kata ekspresi bahwa kamu jangan hina dia itu penting, dia bagian hidupku. Kayak gitu. Gitu loh. Intinya adalah itu. Jadi kalau kita nolak Yesus, kita nolak Roh Kudus dan kita menghujat Roh Kudus. Kita menghujat Yesus juga, kita menghujat Allah Bapa juga. Gitu. Ini tertunggal kawan. Tolong dilanjutkan. Nanti ada kelasnya sendiri. Oke. Itu udah masuk ke ini ya, udah masuk ke topik baru tentang Allah Tritunggal bahwa Bapa, Roh Kudus, dan Yesus itu adalah satu kesatuan gitu. Tapi itu akan dibahasnya bakalan panjang, nggak akan bisa sesingkat itu kalian bisa mengerti. Yang ada bakalan timbul pertanyaan lagi, yang ada menjadi perdebatan. Oke, seperti tadi tulisnya ya guys. Seperti tulisnya di awal ya, kita tidak ada perdebatan di sesi Q&A ini. Oke, selanjutnya kok ini ada lagi pertanyaan masuk baru. Semakin banyak ya. Ini menyangkut, dia kayaknya nyambung ke kutuk yang tadi kok. Waduh. Ya, jadi dia nanya lagi. Jadi pada mulanya kutuk itu dari mana? Mulanya, dasarnya kutuk itu. Mulanya. Kita harus lihat dulu di ayatnya sih. Aku kok mulanya memang kurang tahu ya. Maksudnya mulai itu dari yang pasti perjanjian lama. Karena kalian tahu di ini 17 kalian berdengar sendiri kan, kayak gitu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Berarti perjanjian lama sudah ada, kayak gitu. Tapi aku harus temuin ayatnya, nggak boleh ngomong langsung kayak gitu. Jadi nanti kalau yang mau nanya sambil jalan nanti aku bakal kasih tahu ayatnya. Tapi pada mulanya di perjanjian lama banget itu sudah ada kutuk. Gitu. Tapi sebenarnya kutuk itu bukan untuk kita gitu loh sebenarnya. Itu intinya sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya guys untuk yang tadi nanya. Dan selanjutnya kok, ini pertanyaan baru tidak menyangkut ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya ngeri. Kita masih ada waktu kan ya? Masih ada waktu sebentar lagi. Oke. Pertanyaannya adalah, dalam Markus 7 ayat 19, Tuhan ngeri. Markus 7 berapa? Markus 7. Markus 7 ayat 19. Ya. Tuhan menyatakan semua makanan halal, tapi Yakobus di Kisah Para Rasul 22 ayat 20 malah kontradiksi sama pernyataan Yesus di ayat Markus. Padahal kan Yesus sudah kasih tahu sebelumnya. Kenapa Yakobus bilang begitu lagi? Yakobus berapa tadi? Yakobus bilangnya itu di Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Jadi ada 2 ayat. Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Ada 2 ayat kok, Markus 7 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Mungkin kalian mau baca dulu. Kisah Para Rasul 22 ayat 20 kan? 22 ayat 20. Oh, kebalik. Oke. Kisah Para Rasul 22 ayat 20 atau 20 22? 22 ayat 20. Tapi ini sih, 20 kan, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka dan yang membunuhnya. Kok gak ada hubungan? Kalau 20 ayat 22? Supaya kok gak ada hubungan dengan makanan? Salah ayat, katanya bentar. Yang nanya salah ayat. Iya, salah ayat. Kalau yang Markus benar. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi dalam perutnya. 15 ayat 20 kok, Kisah Para Rasul 15 ayat 20. 15 ayat 20. Teman-teman mungkin kalau yang penasaran bisa juga dibuka Alkitabnya.
Nah, sebenarnya ini konteksnya adalah gini sih. Sebenarnya konteksnya ini kisah para rasul itu harus dilihat dulu latar belakangnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung nah ini makanya jangan jadi orang yang suka comot-comot kayak gitu ya. Aku rada kurang suka sama orang comot-comot ya. Kayak contohnya salah satu juga bahasa Arab juga comot-comot oleh orang-orang. Nggak dilihat konteksnya dan lain-lain kayak gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri bahwa Paulus itu ketika aku sampai lupa mau ngomong apa, ngeblank saya. Nah, kita lihat dulu lah kisah latar belakangnya kisah para rasul ya. Jadi latar belakang kisah para rasul ini apa yang jelasin ya? Ini ngomong tentang Roh Kudus, pasti lebih banyak ngomong Roh Kudus kayak gitu. Jadi tapi di konteks kisah para rasul 15 ayat 29 ini adalah itu ngomong ke batasan kepada orang-orang non-Yahudi untuk ngasih batasan. Jadi ini menurutku sebenarnya kayak batasan pribadi. Bukan nggak semua itu jadi wajib. Yang ditulis Alkitab itu bukan sesuatu yang kayak deg-degan gitu loh. Ini itu ada konteksnya. Contoh kayak kita ambil yang bahasa roh dulu ya sebelum ke sini. Hal ini biar kalian tahu apa bedanya. Di konteksnya bahasa roh itu adalah jemaat di sana itu pakai bahasa roh itu sembarangan. Kayak gitu. Jadi kalau dia ngomong di pasar itu langsung orang mata kanan gitu. Kayak gitu. Jadi langsung ngomong bahasa roh gitu. Apa kayak ibadah itu nggak ada. Ibadah itu kayak langsung isinya bahasa roh gitu. Gak ada bahasa Indonesia nih. Makanya Paulus atau Petrus aku lupa menertibkan itu dan berkata pakailah sesuai itu. Nah, kita konteksnya kalau di sini adalah berarti semuanya. Ya enggak gitu. Kayak gitu. Nah, sama di saat ini dia lagi Paulus ini yang nulis ini harusnya Paulus ya harusnya Paulus, aku lupa. Nah tapi maksudnya di saat ini adalah penulis ini pengen ngasih tahu untuk di kondisi itu kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, untuk menertibkan kayak gitu, kondisinya menertibkan untuk bisa hidup rukun kayak gitu loh dengan yang Yahudi kayak gitu loh. Nah, kenapa kita harus menghormati orang-orang Yahudi? Kayak gitu. Konteksnya di sana adalah itu. Orang Yahudi tidak boleh makan itu semua. Karena Pak Paulus itu orangnya hati untuk orang-orang non-Yahudi juga. Kayak gitu loh. Jadi dia itu ngasih tahu, intinya adalah orang bukan Yahudi. Kamu meskipun bebas, tapi kamu harus menghormati orang-orang yang Yahudi. Jadi jauhilah untuk di waktu itu. Kayak gitu. Dan kamu menghormati juga supaya hidupnya bisa rukun. Nah, kayak gitu. Intinya kita juga sama. Orang-orang Kristen, kamu jangan ngiming-ngiming di depan orang orang-orang yang berjilbab, contohnya orang-orang agama Kristen. Takut aku. Oke, tiba-tiba muncul putih-putih. Udah aku giniin aja mau jadi gitu. Karno aku. Oke, ini dengan orang-orang agama Islam misalnya kita minum di depannya, ya nggak boleh. Loh, berarti apakah kita nggak boleh minum? Boleh. Tapi dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, kayak gitu. Karena Tuhan sendiri berkata apa yang masuk itu bakal keluar jamban. Dan ada lagi tuh kisah di mana Tuhan ngomong, yowis apa yang di depanmu makanlah, gitu kan di salah satu mimpi Petrus atau Paulus kayak gitu, lupa, kayak gitu. Jadi intinya adalah kita harus lihat konteksnya dulu. Jangan tiba-tiba enggak boleh langsung dibilang enggak boleh disamaratakan. Apalagi yang namanya surat-surat ya. Untuk jemaat-jemaat dan lain-lain itu harus benar-benar dilihat konteksnya. Kalau Injil kalian boleh masih telan mentah-mentah. Tapi kalau udah surat itu enggak boleh. Harus dilihat dulu konteksnya. Makanya aku ajarin anak rohaniku, kamu nggak tahu konteksnya tanya aku. Aku pun nggak mau tahu, aku bisa searching kayak gitu. Gitu. Jadi itu konteksnya berbeda. Untuk hidup rukun aja. Kayak gitu. Gitu. Jadi konteksnya untuk hidup rukun ya, Po. Iya. Oke, bukan untuk menentang perkataan Yesus. Ini tambah sedikit lah ya, kayak gitu. Contohnya aku ngelarang anak-anak rohaniku itu minum alkohol. Di kelas nggak minum alkohol, nggak boleh ngomong kotor, kayak gitu. Jadi intinya kayak, loh harusnya nggak apa-apa ya, terserah dia, kayak gitu loh. Tetap masuk surga kok, kayak gitu loh. Tapi batasan pribadi sebagai leader. Sama Paulus ini juga sebagai leader ngasih tahu ke jemaat, kamu jangan ini, jangan ini. Nah, itu yang paling tepat mungkin. Gitu, guys.
Semoga itu paham lah. Tuh, gitu ya guys. Dan juga kalau baca ayat tadi reminder dari Koden kalau baca ayat jangan comot-comot. Iya. Supaya bisa mengerti dari atas sampai bawah maksud dan tujuannya apa. Oke. Pertanyaannya sepertinya sudah habis. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau aku bisa tutup ruang pertanyaan? Lagi? Kok tuh Ben? Biasanya banyak ya pertanyaan. Nih agak sedikit pasif nih malam ini nih. Oh, ada. Boleh diketik atau mau berbicara langsung ya boleh sebenarnya. Tidak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau berbicara langsung berarti kayak namanya gitu ay. Iya. Cuma kalau misalnya nggak mau ya berarti pakai Biasanya Ruben kritis loh. Lu nggak banyak nanya. Enggak sih, pertanyaanmu sudah buat aku capek menjelaskan aja. Satu halaman. Ya, tulis. Ini yang bertanya sudah selesai ya? Oke. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Silakan dibuka. Ini kayak lebih ke kuis gak sih? Iya, aku ini tak bilang ya guys, yang ujian agama itu Ruben, bukan aku kawan. Oke. Aduh, semoga ini menjadi kisi-kisi Ruben juga ya. Siapa tahu jadi kisi-kisi Ruben. Oke, dalam Yohanes 10 ayat 10. Kenapa di situ dinotis kata pencuri? Oke, di skip aja pertanyaan ini. Kenapa kok di skip? Skip aja. Kenapa? Skip aja dulu. Entar yang bertanya bersedih. Apakah ini yang ada bertanya motivasi double ini? Ini ada motivasi double. Oh, I know. Ya. Yang bertanya bersediakah? Tapi nggak apa-apa lah, kok jawab aja dikit kok. Jangan, nanti aku jawab ujiannya dia. Kayak gitu. Jangan. Jawab permukaannya aja. Karena aku tuh punya satu prinsip, kalau aku UTS UAS apapun itu pelajaran nggak akan sentuh. Kayak gitu. Akan aku bantu. Oke, mungkin kita akan jawab pertanyaan ini di sate minggu depan ya, kok. Nah, itu boleh. Boleh ya. Nah, itu boleh. Ya, aku dengan senang hati. Udah aku jelasin juga bagian ini sebenarnya. Detail per ayat per kata malah. Tuh, soalnya siapa tahu kan teman-teman yang lain juga penasaran kan. Iya ya kayak gitu kan. Oke, kita keep pertanyaan, aku foto deh. Udah pengen jawab di mulutku, cuman ya apa? Kayak gitu. Aku foto ya guys buat jadi reminder ke Kode nanti. Nanti aku jangan lewat chat aja deh besok. Besok lusa, Kamis nanti jawab. Jumat apa paling? Oke, sudah aman ya, pertanyaannya sudah di-keep ya. Nanti kita akan jawab di lain waktu. Maksimal di saat minggu depan, minimalnya kata Koden besok. Oke. Sampai situ ya guys ya pertanyaan kita ya, Q&A kita. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah aktif memberikan pertanyaan baik di link ataupun di ruang Zoom tadi yang udah share ke aku pertanyaannya. Makasih udah menjadi menjadi sarana untuk Koden memberikan sharing firman Tuhan dengan cara yang berbeda gitu. Biasanya kan sharingnya ya apa yang Koden dapat langsung gitu dari Tuhan, tapi ini Tuhan coba untuk pakai perantara kalian lewat pertanyaan-pertanyaan di otak kalian. Saya deg-degan. Pertanyaannya gitu semua. Iya, betul. Tapi balik lagi ya. Balik lagi ya teman-teman. Balik lagi ya teman-teman, Koden hanyalah sebatas Koden. Gitu. Jadi jangan jawaban Koden menjadi batu loncatan kalian untuk kok gini sih jawabannya? Enggak banget deh, jangan kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Aku serahin ke siapa nih? Ke Grace? Gak usah. Kita foto aja hari ini. Kita santai. Kita santai hari ini, guys. Foto, guys. Kalian kalau foto nggak mau on cam, parah banget sih, Ki. Ruben mana? Kaisa. Mana ya si Ruben? Foto. Saya tunggu Ruben. Oke. Oke, kita tunggu Ruben ya, guys.
Yang lain on cam yuk, Kak Daniel. Grace bisa on cam nggak, Grace? Velia bisa ini nggak? Bisa on cam nggak? Hilary, Ken, Advan. Oh, aku nggak bisa. Oke. Kak Natal, Helen. Coba susahnya, coba deh di on camin. Siapa tahu waktu lagi ini. Oke, Helen. Are you there? Nggak dengar suara kalian, guys. Kok bisa? Oh, kerja tugas. Advan, mau on cam nggak Advan? On cam dong Advan. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Loh, kalian semua kenapa kok makan semua pada kagak bisa on cam? Mana kok? Ruben udah datang kok? Kameraku agak ini soalnya. Oh, oke. Kita tunggu Ruben ya, teman-teman. Recording stopped. Malah gue yang ditinggalin. Kacau ini bener-bener. Oke.